bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih semuanya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya alhamdulillah Ibu juga baik. Bisa diberi kesehatan hari ini, jadi bisa berkumpul di kelas, ketemu anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Ya alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesehatan dan kesejahteraan sehingga kita bisa belajar lagi nih sama Ibu tentang biologi. Pasti kalian pengen kan belajar lebih dalam tentang biologi? Ya harus ya, karena biologi itu merupakan ilmu kehidupan yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, coba perhatikan sekeliling kalian, lihat di kolong mejanya, terus di kolong kursinya, terus di sekitar kalian. Jika menemukan sampah, buang ke tempat sampah ya. Oke. Kemudian Ibu akan memilih satu orang untuk berdoa. Silakan untuk Walidah memimpin doa ya sebelum belajar. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada pelajaran kita ingin menjadi berkah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagus. Ibu akan membacakan kehadiran, daftar kehadiran yang namanya disebut. Silakan angkat tangannya dan mengatakan hadir. Walidah Walia, Hadir, Bu. Hairani Solihah, Hadir, Bu. Santika Asmarajati, Hadir, Bu. Eka Yuliasari, Hadir, Bu. Syariah Rifa Putri. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran nih. Tapi Ibu mau ngingetin dulu, kemarin tuh kita belajar tentang tumbuhan. Ingat kan ya? Iya. Kemarin kita belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan dalam bahasa Latinnya apa disebutnya? Ibu. Plante ya. Ingat bahasa Inggris dari tumbuhan itu plant. Plant berarti dalam bahasa Latinnya ditambahin huruf e aja, jadi plante ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang plante. Siapa yang tahu 3 golongan besar yang ada di dalam tumbuhan? Saya, Bu. Oke, silakan Cairani, apa aja tuh 3-tiganya? 3 golongan besar tumbuh itu ada spermatopita, Bu. Iya, Terus ada pterodopita sama ada birofita, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik, pinter banget ya Cairani bisa mengingat materi-materi sebelumnya, tapi kalian juga harusnya bisa ya, karena kita sudah belajar itu kemarin. Iya, jadi kan udah nih kemarin kita udah ngamatin banyak tumbuhan ya. Ada rumput, terus ada pohon paya, anggrek dan lain-lainnya. Nah, kalau tumbuhan itu adalah autotrof sifatnya ya, berarti dia dapat memasak makanannya sendiri. Oleh sebab itu pasti ada sesuatu yang butuh tumbuhan, ya kan? Hewan apa aja sih yang makan tumbuhan? Kambing. Kambing, terus Kerbau. sapi, terus apa lagi? Kerbau, Bu. Kerbau. Kita makan tumbuhan nggak? Iya, Makan, Bu. Makan. Berarti kebanyakan hewan-hewan dan kita juga makan tumbuhan, karena kita dan hewan adalah makhluk yang nggak bisa masak makanannya sendiri. Oleh sebab itu, karena kita tadi ngomongin sapi, kerbau dan lainnya, berarti kita belajar tentang hewan. Iya, jadi kalau hewan itu dalam bahasa Latinnya disebut animalia ya. Jadi kita belajar tentang animalia. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi tujuannya yaitu agar kalian dapat mengelompokkan hewan-hewan invertebrata sesuai dengan filmnya berdasarkan ciri-ciri tubuhnya. Jadi misalkan kalian lihat nih ada hewan apa, terus kalian lihat ciri tubuhnya, kalian udah tahu tuh, oh ini maksudnya kelompok hewan apa gitu. Terus manfaatnya kalian bisa menghubungkan manfaat dari adanya invertebrata dengan kehidupan kalian gitu. Jadi ada sangkut pautnya dengan lingkungan. Jadi pembelajaran sekarang Ibu menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian dikasih suatu masalah nih, ada video. Ntar kalian amati baik-baik, kalian identifikasi masalahnya tuh apa aja sih gitu. Dan setelah itu kalian bakal mencari solusi, mencari jawaban dan mempresentasikan
sampaikan ke depan kelas. Oke, paham sampai di sini? Oke. Ibu akan menampilkan tayangan video, silahkan simak baik-baik. Terus nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan ditanyakan setelah video ya. Setelah kita melihat video tayangan masalah tadi, silahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Eka, apa pertanyaannya? Apakah semua invertebrata memiliki tubuh yang lunak? Oke, jadi tubuh hewan invertebrata itu nggak punya tulang belakang. Jadi kalau kita megang kayak serangga, terus cacing atau apapun itu yang termasuk invertebrata, makanya megangnya hati-hati ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Bu. Ya, apa tuh? Kira-kira reproduksi invertebrata itu sama nggak sih, Bu, dengan kita manusia? Jadi, Ibu akan menjawab ya. Tentu pasti beda vertebrata dengan invertebrata, karena vertebrata itu kan menyangkut tentang notochorda ya. Kalau kalian terbaca lagi, ada notochorda itu Tulang belakang ya? bukan tulang belakang sih, lebih tepatnya kayak ruas belakang lah. Tapi ntar dia berkembang jadi tulang belakang, batang belakang sini gitu. Jadi itu tuh menyangkut saraf pusat, dan saraf pusat itu akan menyangkut dengan saraf tepi yang akan mempengaruhi sistem lainnya. Tentu pasti memiliki perbedaan ya. Untuk detailnya nanti kalian akan menentukan sendiri jawaban yang tepatnya seperti apanya, observasi sendiri. Oke. Setelah ini Ibu akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian silahkan baca baik-baik LKPD-nya, cermati baik-baik, kemudian diskusikan. Tadi tuh kalian nemuin masalah apa sih di video gitu, diskusi sama temennya. Dan nanti Ibu akan menanyakan satu-satu kelompok apa saja masalah yang kalian temukan. Oke, silakan ya.
Kasih Bu. Udah nih, udah semua ya diskusinya. Tadi ibu apa perhatikan dan ibu awasi. Alhamdulillah diskusinya berjalan lancar nih, kalian bisa antusias. Coba ibu pengen lihat dulu nih kelompok 1 gimana, udah dapet identifikasi masalah belum? Udah Ibu. Apa aja tuh? Jadi berdasarkan video yang tadi yang banyak ulat bulunya, kira-kira saya ingin bertanya sih Bu, apa identifikasi masalahnya itu apa yang menjadi penyebab ulat bulunya itu tersebar di masyarakat dengan sangat banyak gitu. Lantas solusi apa yang harus dilakukan ketika masalah tersebut itu datang? Oke, berarti ada 2 masalah ya, Ya. apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Oke, Betul. bagus ya buat kelompok 1. Terus gimana nih kelompok 2, identifikasi masalahnya? Ya silakan, siapa yang mau menyampaikan? Kalau dari kelompok kami, identifikasi masalahnya itu ulat bulu itu termasuk film apa sih Bu dalam hewan invertebrata gitu. Terus kalau dilihat dari banyaknya populasi tadi pada video tadi kan banyak banget tuh, sampai di kerok, di sherok aja tuh udah numpuk gitu kan. Nah, apakah terdapat bersamaan dan perbedaan dari sistem reproduksi antara ulat bulu dengan kupu-kupu gitu? Ya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi itu yang tadi kalian identifikasi, masalah-masalah tersebut adalah masalah yang harus kalian selesaikan sendiri. Jadi setelah ini ibu akan memberikan kalian spare waktu sekitar 1 jam untuk observasi dari lingkungan, kemudian dari internet juga boleh, asal kalian menggunakan internet dengan semestinya, tidak membuka media sosial, dan bisa dari kajian literatur, dari buku-buku yang sesuai ya. Oke, setelah ini silakan kalian kerjakan LKPD-nya, ibu akan mengawasi kalian. Nah, setelah kalian menemukan jawabannya, tadi sudah selesai ya, ibu udah kasih waktu 1 jam. Silahkan masing-masing kelompok maju ke depan. Semuanya harus maju ya, harus memberikan jawaban dari masalah-masalah yang sudah kalian dapatkan. Silahkan kelompok 1 dulu maju presentasi. Terima kasih teman-teman. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang ibu akan memberikan pelurusan pemahaman kalian gitu, biar kalian tuh takutnya tadi ada yang salah menjawab, jadi ibu luruskan di sini ya. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang invertebrata. Ya, klasifikasinya banyak ya, ada 8, bisa dibaca, kalian juga pasti udah tahu. Terus kita kenalan sama satu-satu. Pertama ada porifera. Ini contoh porifera itu terumbu karang atau spons. Biasanya dia, kenapa dibilang spons? Kayak SpongeBob. Jadi dia ada lubang-lubang di sekitar tubuhnya. Itu fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat ini, buat menangkap makanan. Terus buat, biasanya tuh mereka menjadi pembersih lautan. Jadi kalau misalkan lautan kotor nih, mereka yang nyaring-nyaring kotorannya itu. Jadi kotorannya itu jadi makanan mereka. Gitu. Terus ada lagi namanya Solenterata. Solenterata contohnya apa itu? Ubur-ubur. Ya, contohnya ubur-ubur ya. Jadi ubur-ubur itu punya 2 fase hidup. Yang pertama itu fase polip. Polip dia tuh artinya dia diem tuh di daratan, di pasir laut tuh dia diem. Ntar kalau udah waktunya dia akan berubah menjadi medusa. Akhirnya jadi ubur-ubur dewasa. Kemudian ada namanya Platyhelminthes. Contoh dari Platyhelminthes itu, lihat ya, kalian pernah lihat nggak ini? Nggak pernah lihat secara langsung. Oke, kalau misalkan kalian coba misalkan taruh daging, ini ada daging makanan, daging mentah kalian taruh di sungai, diemin, ntar itu biasanya ada planaria namanya ya, planaria yang nempel gitu. Namanya planaria.
kemudian ada Nemathelminthes, contohnya itu sebenarnya cacingnya kecil, kalau susah dilihat langsung pakai mata. Biasanya dia kayak cacing pita yang ada di daging babi atau daging sapi ya. Jadi mengapa kita nggak boleh makan daging babi? Karena ada cacing itu di dalamnya. Daging sapi juga bisa ada cacing pita, tapi cacing pitanya biasanya kalau udah terinfeksi. Cuman kalau daging babi itu lebih dominan kena cacing pita karena kehidupannya kotor. Udah memakan segalanya ya. Ya. Selanjutnya ada Annelida. Contoh Annelida ya udah biasa lihat ya. Oh, cacing tanah ya. Ya, cacing tanah. Yang nggak berbahaya ya, cacing tanah. Dia malah bagus buat obat. Kalau nggak salah obat tipes. Ini struktur tubuhnya seperti ini. Kemudian ada lagi namanya moluska. Nah, moluska ini biasanya dia punya cangkang kayak siput ya. Siput atau udang itu namanya moluska. Terus ada lagi arthropoda. Ini arthropoda ini merupakan film paling banyak di dunia. Dia lebih banyak dari film-film lainnya. Salah satu contohnya adalah laba-laba ya. Spiderman, laba-laba, kupu-kupu, capung, terus apa lagi? Lalat, nyamuk itu masuknya arthropoda. Kumbang dan lain-lain. Ini ya struktur tubuhnya. Kalau dilihat ya beda lah sama kita. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir nih, sabar ya. Ini Echinodermata. Nah, contohnya kayak Patrick ya. Jadi Patrick sama SpongeBob itu emang asli binatang laut. Jadi SpongeBob itu mengajarkan sebenarnya banyak sekali hewan-hewan laut yang bervariasi lah. Nah, contohnya kayak gini ya. Bintang laut, terus bulu babi pernah lihat? Nah, bulu babi juga termasuk film Echinodermata karena punya ininya di sininya tajam. Dia dinamakan Echinodermata karena kulitnya tajam, ada duri-duri. Oke, selanjutnya ini ada kesimpulan yang Ibu bisa sampaikan. Bukan kesimpulan sih, kayak lebih kayak pesannya. Kita dilahirkan sebagai penjaga bumi, oleh sebab itu jagalah setiap keanekaragaman hayati di sekitar kita agar masa depan tetap terjaga. Nah, sekarang kita bakal kuis. Siapkan kertas dan pulpen kalian. Kemudian silahkan tulis nama film yang sesuai dengan gambar yang Ibu kasih ya. Nanti di akhir sesi kita bakal cek nih bener apa enggak jawabannya. Yang pertama ada gambar ini. Coba kira-kira itu masuk film apa nih berdasarkan yang kalian pelajarin. Kemudian yang kedua ada gambar ini. Tahu ya tadi ya. Yang ketiga ada gambar ini. 4, 5, dan ke-6, 7, 8. Nah, ini terakhir. Udah selesai semua ya. Kita cek jawabannya bener apa enggak. Oke, ini kita lihat kunci jawabannya ya. Nomor 1 Platyhelminthes. Siapa yang benar? Saya benar. Nomor 2 Moluska. Saya salah, Bu. Nomor 3 Arthropoda. Nomor 4 Nemathelminthes. 5 Annelida. 6 Echinodermata. Yang ke-7 Porifera. Dan yang terakhir Zoantharia. Siapa yang benar semua? Saya, Bu. Saya salah Keren semua. banget. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan pilih satu orang buat membuat kesimpulan ke depan ya. Silakan, saya Rani Soliha. Apa kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Maju, Bu. Ya, duduk aja nggak apa-apa, duduk aja. Ya. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa invertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya ada cacing, ada kupu-kupu, ada capung, ada keong, terus ada ubur-ubur, termasuk juga tadi ada terumbu karang ya Bu ya. Iya, betul. Ya gitu Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Selanjutnya itu kalian minggu depan akan mempelajari mengenai vertebrata. Oke. Jadi kalau bisa belajar dulu di rumah, siapin apa yang harus kita pelajarin minggu depan.
Sekarang coba rapikan mejanya, kursinya yang tadi berantakan dirapihin, karena kita akan mengakhiri pertemuan biologi pada hari ini. Ibu di sini terima kasih banget nih buat kalian yang udah berusaha komitmen sama ibu buat semangat belajar sampai akhir pertemuan. Semoga semangatnya terus dijaga, motivasinya terus dijaga ya. Semuanya pokoknya udah pada keren-keren belajar biologi. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Maaf kalau ada salah dari ibu hari ini.